Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Mutiara Safitri. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pemasaran, khususnya di konsep-konsep dasarnya. Pengertian, saya menggunakan pengertian dari Stanton dan Kotler. Dari Stanton ada dimensi sosial dan dari dimensi bisnis, yaitu sebuah kegiatan transaksional untuk memuaskan kegiatan manusia. Sementara Kotler mengungkapkan bahwa pemasaran lebih dari itu, sebuah konsep proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Jadi titik awalnya dari sebuah kebutuhan dan dilanjutkan sebuah pencarian sesuatu. Sesuatu inilah yang dinamakan produk atau jasa. Nah, di sini ada pentingnya manajemen pemasaran sebagai sebuah fungsi manajemen. Ada faktor atau kekuatan yang mempengaruhinya, yaitu adanya buyer market, meningkatnya pendapatan pribadi, kecanggihan teknologi, dan akselerasi perubahan sosial. Di mana proses pemasaran secara sederhana adalah dimulai untuk penciptaan nilai dan diakhiri dengan menangkap kembali nilai dari pelanggan tersebut. Filosofinya seperti itu. Ini adalah pemasaran model sederhana. Nah, di sini konsep pemasaran yang akan kita pelajari ini core of the session, seksi intinya, karena kita akan membahas tentang bauran pemasaran. Sebelum bahas bauran pemasaran, kita harus mengerti dulu tiga ketetapan pokok yang melandasi konsep pemasaran. Yang pertama, orientasi laba, orientasi konsumen, dan pengorganisasian secara koordinatif. Marketing mix. Ini pasti semuanya sudah familiar ya. Product, price, promotion, place, people, proses, physical evidence. Produk yang dicari untuk memenuhi kebutuhan, harga, saran untuk mencari keuntungan, tempat, ini dasar-dasar banget ya. Kemudian promotion, people yang merupakan SDM perusahaan, dan yang tua terakhir adalah proses dan physical evidence. Nah, termasuk bauran yang pemasaran yang manakah? Fitur layanan, application design, sama fitur pembayaran. Ini kira-kira masuk di bauran pemasaran yang mana? Nanti kita diskusikan bareng-bareng ya. Kemudian di sini ada elemen-elemen program pemasaran. Jadi posisi bauran pemasaran atau konsep dasar marketing itu ada di paling ujung kiri bawah nih, bauran pemasaran. Kemudian disinergikan dengan pasar target. Kita merumuskan strategi pemasaran. Kemudian ditambahkan prosedur kendali dan timeline, muncullah sebuah rencana. Rencana dikombinasikan dengan rencana-rencana yang lain menjadi sebuah program. Nah, jadi arti pentingnya ketika kita tarik ke depan dari adanya elemen-elemen pemasaran tadi, kemudian adanya pentingnya pemasaran sebagai sebuah fungsi manajemen yang didasari oleh beberapa kekuatan, pada intinya adalah pentingnya untuk mendapatkan sustaining competitive advantage, keunggulan daya saing yang berdaya tahan. Kita akan dapat laba, fungsinya untuk bertahan, memiliki daya saing, unggul di antara yang lainnya. Arti pentingnya itu. Nah, di sini disusul pemasaran kontemporer. Jadi pokok-pokoknya isu-isu tersebut umumnya adalah adanya pengetahuan yang dulu dipelajari yang sudah tidak relevan saat ini. Jadi pemasaran adalah sesuatu yang unlearn ya,
tidak bisa dipelajari tapi harus hayati, karena akan berubah terus. Ilmunya dinamis. Yang kedua, tak perlu takut menghadapi perubahan, kita harus ada acceptance. Yang ketiga, tinggalkan pola pikir lama, kita harus meraih skill. Temukan industri barumu kembali atau reinvent. Berpikir futuristik, kita harus lebih advance. Dan yang terakhir adalah sesuaikan zaman, fit and proper. Kemudian kita diskusikan lagi nih, review artikel jurnal di bawah, judulnya Redesign Showroom Honda Cemursari Surabaya dengan konsep Green Futuristic. Penulisnya Abel Ada Rosanta. Kira-kira gimana sih kalian menanggapi isu-isu pemasaran kontemporer ini? Isu-isu tentang green futuristik yang diterapkan pada showroom itu akan mencapai sustainable competitive advantage atau justru enggak, atau misalnya ada pendapat-pendapat yang pro atau kontra, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Nah, yang terakhir ada class activity. Ketika kamu bekerja di sebuah perusahaan sebagai seorang tenaga penjual atau tenaga pemasaran atau public relation atau account officer, nama-nama seorang tenaga penjual di sebuah perusahaan itu kan macam-macam nih. Itu intinya ada dua, sales sama marketing. Nah, kalian itu kira-kira ketika ditempatkan di sebuah perusahaan itu tergolong sales atau marketing? Nanti kita diskusikan lagi. Nah, saya kira cukup sekian yang saya sampaikan. Jangan lupa baca description karena di situ ada kisi-kisi yang nantinya akan saya pakai untuk UAS. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.